Perhatikan baik-baik saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, nidaul hubb, panggilan cinta dari Allah taala untuk orang-orang yang di hatinya ada keimanan. Kalau Anda merasa di hati Anda ada keimanan, wajib dengan baik menjawab dan mengikuti panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ini saudara. Tapi kalau merasa di hatinya nggak ada iman, skip aja. Apa kata Allah buat orang-orang yang di hatinya ada iman? Ayo kita fokus lagi. Siap fokus? Siap ngaji? Siap tertib? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamr. Apa itu khamr, Habib? Khamr itu kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Apapun bentuknya, mau yang cair, mau yang bubuk, mau yang tablet, mau yang kapsul, mau yang tanaman, saudara, asap sama. Mau yang legal, mau yang ilegal, sama. Apapun namanya, mau namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, heroin, kokain, tembakau gorila, ganja, sinte. Aduh, kok apa lu? Yang namanya ustaz tuh kayak dokter, harus tahu penyakit untuk ngobatin, saudara. Betul? Apapun namanya, mau namanya anggur merah, topi miring, anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara. Nggak ada urusan. Yang namanya khamar tetap khamar. Jelas? Kalau sedikit bagaimana ya? Siti tolong. Boleh nggak sampai mabuk, Beb? Ma'askal kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau sekiranya banyak dibikin mabuk, maka sedikit pun hukumnya haram. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi jelas. Kemudian yang kedua kata Allah Ta'ala, wal maisir, dan maisir. Apa itu maisir, Habib? Ulama tafsir mengartikan yang dimaksud dengan maisir adalah qimar. Qimar itu artinya judi. Apapun bentuknya, mau yang online, mau yang offline sama, mau yang legal, mau yang ilegal sama, mau di desa, mau di kota, mau di kampung, mau di hotel bintang 5 sama, saudara. Mau pakai kartu nggak pakai kartu sama. Kadang-kadang kedoknya taruhan bola. Nah, banyak kan biasanya. Apalagi kalau udah musim Piala Dunia, Euro, final, kemarin Madrid lawan Barca, Madrid kalah 5-2. Nanti nonton bola boleh, tapi gak usah pakai taruhan. Nanti akan saya bahas, akan saya rincikan. Termasuk kadang-kadang kedoknya mancing. Wong nggak mancing, itu bayar semuanya. Nanti dikumpulin buat hadiah. Sama itu saudara. Yoko kasar banget sih omongannya, pedes banget, keras banget. Bodo amat. Yang namanya luka itu kalau ditetesin obat perih, saudara. Tapi nggak apa-apa, biarin. Mudah-mudahan sembuh, insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Allah sebutkan maisir. Jadi maisir artinya apa? Judi. Yang ketiga, Allah sebut wal ansab. Apa itu artinya ansab, Habib? Dulu orang-orang jahiliyah, termasuk perbuatan mereka adalah menyembelih hewan. Hewannya dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu. Itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi dia menyembelih hewan, hewannya dipersembahkan untuk selain Allah. Ini termasuk perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Disebut ansab. Yang keempat, wal azlam. Azlam. Apa artinya azlam? Azlam itu juga perbuatan syirik yang dilakukan jahiliyah, yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu mereka melempar anak panah, kalau kena berarti nasibnya bagus, kalau nggak kena berarti nasibnya buruk. Itu disebut azlam. Harusnya nasib disandarkan kepada Allah, ini malah disandarkan kepada anak panah. Termasuk perbuatan syirik yang dilakukan jahiliyah. Insya Allah nanti kita bahas, itu perlu bab khusus. Nah, termasuk kalau biasanya mendekati tahun baru ada ramalan-ramalan. Mama lauret lah, mama inilah, mama itu tinggal mama lemon aja udah ada sudah. Jelas? 4 Allah sebutkan.
khamar, maisir, judi, ansab, menyembelih hewan dipersembahkan kepada selain Allah, azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Saudara perhatikan baik-baik. Khamar, judi dosa besar, tapi bukan perbuatan syirik. Dosa besar tapi bukan perbuatan syirik. Ansab dan azlam masuk kategori perbuatan syirik, saudara. Lebih parah dari sekedar dosa, murtad, kufur keluar dari agama Islam. Jadi dua kategori yang berbeda. Khamar, judi dosa besar bukan perbuatan syirik. Ansab, azlam perbuatan syirik. Timbul pertanyaan, Habib, kalau memang ini dua kategori yang berbeda, kenapa Allah sejajarkan dalam satu ayat? Karena ini dua kategori yang berbeda, yang dua dosa besar, yang dua perbuatan syirik. Kenapa Allah sejajarkan dalam satu ayat? Seolah-olah sejajar. Jangan saya yang jawab, biarkan Imam Al-Baydawi dalam tafsir yang menjawab. Beliau menjelaskan kata Imam Al-Baydawi bahwasanya sengaja Allah sejajarkan antara khamr, judi yang bukan perbuatan syirik dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik, karena Allah pengen nunjukin saking jeleknya khamar, saking jeleknya judi, sampai-sampai setara dengan perbuatan syirik, saudara. Na'udzubillah min. Jawab yang keempat, arek-arek Surabaya. Jawab. Kalau Allah sudah sejajarkan khamar dan judi dengan perbuatan syirik, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Buruk. Orang semangat. Baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Bahaya atau tidak? Bahaya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa kata Allah Ta'ala? Rijsun, kotoran. Allah sebut apa? Kotoran. Jadi orang-orang yang masih nenggak minuman keras, berarti dia minum apa? Kotoran. Allah yang menyebut. Orang-orang yang masih pakai narkoba, walaupun mahal, berarti dia minum apa? Kotoran. Orang main judi, hasil judi dikasih dimakan, berarti dia makan apa? Kotoran. Hasil judi dikasih anak istri, berarti anak istri dikasih makan apa? Kotoran. Allah yang sebut. Walaupun mahal, walaupun pejabat yang lakukan. Belum lama geger netizen, ada menteri, ketua partai lagi duduk, di sampingnya ada botol miras. Sama netizen dicek berapa harganya itu. Ternyata satu botol kecil, botolnya sudah di tengah banyak rakyat yang susah. Dia lagi ada botol di sampingnya, boleh disebut nama. Disebut nama kan yang di penjara bisa. Botol ditaruh di sampingnya, dicek sama netizen. Satu botol kecil, harganya lebih dari 25 juta, saudara. Tetap kotoran. Walaupun harganya lebih dari 25 juta. Walaupun yang minum menteri, saudara, kotoran tetap kotoran. Makanya kalau Allah udah sebut khamar, judi sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Bahaya atau tidak? Bahaya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, apa kata Allah Ta'ala, saudara? Min amali syaitan. Allah sebut khamar, judi termasuk perbuatan setan. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, ya Allah, manusia ini berbuat setan, kau marah. Dibilang gaya lu kayak setan, marah. Tapi masih mabok, tapi masih main judi. Dibilang setan, marah. Dibilang gayanya kayak setan, marah. Tapi perbuatan setan dikerjain. Acau tidak? Allah sebut sebagai perbuatan setan. Kalau Allah udah sebut sebagai perbuatan setan, jawab lagi yang keempat, berarti baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Bahaya. Ketiga, yang keempat, apa kata Allah? Fajtanibu. Hindari dong hambaku, hindari. Saudara, Allah ini maha tahu, saudara. Allah maha tahu. Makanya para ulama menyimpulkan seperti Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Muwafaqat. Mereka semua menyimpulkan kalau Allah udah melarang sesuatu, berarti itu sesuatu yang Allah larang pasti bahaya buat kita dunia akhirat. Pasti. Mau kita ngerti, nggak ngerti, sadar, nggak sadar, kalau Allah udah larang, pasti yang Allah larang itu bahaya, saudara. Dan sebaliknya, kalau Allah udah perintahkan kita sesuatu, pasti sesuatu yang Allah perintah itu baik buat kita dunia akhirat. Sadar atau nggak sadar, saudara? Nah sekarang saya mau tanya,
atau bodoh? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Yang keberapa tadi yang saya sebutkan? Yang kelima, saudara, apa kata Allah yang kelima? La'allakum tuflihun. Allah pengen ingetin kita. Azan? Coba silakan azan dulu, setelah azan kita lanjut. Baik. Jadi sampai yang keberapa? Sekarang yang kelima. Apa lanjutan ayatnya, saudara? Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tuflihun. Kata Allah, artinya kalau kalian tinggalkan itu khamar, kalian tinggalkan itu judi, kalian akan beruntung. Berarti mafhumnya kalau tetap dilakukan maka bisa menyebabkan buntung. Na'udzubillah min. Kalau buat nafsiran ini kan terakhir nggak sebagai kitab, kita lihat aja pada realita. Orang bisnisnya hancur gara-gara narkoba, banyak atau tidak? Akhirnya rusak gara-gara judi narkoba, banyak atau tidak? Ngelawan Allah sih. Allah udah bilang kalau kalian tinggalkan buntung, dilakukan buntung. Dia kerjain ngelawan Allah Ta'ala, saudara. Jangan kaget, hancur. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, orang kalau udah kena judi online ini, Pak Bu, ini masuk ke lingkaran setan. Kalau udah main judi online, dari haram larinya ke pinjol, dari haram ke haram, saudara. Itu fakta. Orang kalau udah main judi online, nggak ada duit, akhirnya minjem dari pinjol. Dari pinjol dapat, dari judi ke riba. Dari pinjol dapat dipakai buat main judi. Habis itu kalah, pinjol lagi. Dari pinjol, judi lagi. Dari judi, pinjol lagi. Terus muter-muter, ujung-ujungnya keliling hutang, stres, bunuh diri, saudara. Nah, udah bilang, saya bukan sedang mendongeng, bukan sedang melakukan hiperbola. Anda boleh lihat, googling sekarang, learning by googling, tinggal belajar. Buka. Berapa banyak jumlah orang bunuh diri sekarang gara-gara pinjol, gara-gara judi, saudara. Lawan Allah. Simpel jawabannya. Bahkan sampai di situ, saudara. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, orang kok percaya ngarap kaya dari judi. Kalau miskin dari judi banyak. Tapi kalau kaya dari judi, ya Allah. Judi, bandar judi, Pak, bandar judi. Yang offline aja, yang kelihatan mata, yang namanya bandar judi itu tukang tipu. Nggak ada ceritanya bandar judi pengen bikin ente kaya. Lah ini percaya Mbak, bandar judi online yang nggak kelihatan. Bandar judi offline yang kelihatan aja tukang tipu, apalagi bandar judi online, ente nggak kaya daripada judi online. Itu namanya gendeng, saudara. Lah sengaja orang kalau baca jadwal ini mesti dobrak kotaknya. Nggak bisa, saudara. Omong halus nggak bisa. Karena udah, Masya Allah. Kadang-kadang ada sebagian orang, Pak, ditakutin neraka nggak takut, ditakutin miskin baru takut. Maka kalau kamu nggak takut ketika panjang dengan neraka, panjang kau dengan miskin. Yang penting tinggalkan itu barang haram, saudara. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi berapa yang saya sebutkan? 5. Sebelum saya lanjut yang ke-6 ini jam berapa nih? Jam 7 lewat seperempat, udah lewat isya. Kira-kira lanjut atau tidak? Masih semangat? Kelamaan sih saya zolim dapatnya. Saya serahkan ke jamaah, lanjut atau jangan? Betul? Saya ingin dengar dulu semangatnya jamaah Nur Syamsiah. Semua angkat tangannya. Takbir! Takbir! Yang ke-6, apa kata Allah Ta'ala? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kata Allah, sesungguhnya setan ingin menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Kampung sama kampung tawuran gara-gara mabok, banyak atau tidak? Ya. Anak sekolah tawuran, begitu dicek positif narkoba, banyak nggak? Ya. Bilang setan menjadikan khamar judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Bahkan rumah tangga rusak, saudara. Nanti ibu-ibu di atas banyak, Bu. Sehat, Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur, sehat walafiat, makin
yang disayang sama suami. Tapi ibu-ibu yang jawabnya nggak semangat, apalagi yang ngobrol saya doain suaminya kawin 3. Bercanda bu. Saya baca berita bu, ada polwan, tahu polwan bu? Polisi wanita punya suami polisi laki-laki. Apa yang terjadi? Ini polwan bakar suaminya hidup-hidup bu. Begitu ditangkap ini polwan, bu, istri bakar suami hidup-hidup, jahat nggak bu? Jahat. Kok saya panggil ibu ada di bawah yang jawab? Bahaya. Jahat bu. Begitu ditanya, kenapa kamu bakar suami kamu hidup-hidup? Ditanya bu. Akhirnya jawabannya, iya. Suami saya kalau dapat gajinya dari kasih nafkah anak istri, gajinya dihabisin buat main judi. Bu, suami ngabisin gaji buat main judi, istri kesel, suami dibakar, wajar nggak bu? Bakar suami wajar. Anda kayaknya nggak berani melanjutkan ceramah bu. Bakar yang udah. Bu. Suami kawin lagi, istri kesel, suami dibakar, wajar nggak bu? Ya nggak wajar bu, masa bakar suami wajar bu? Astagfirullah, psikopat juga ibu. Ya bakar suami salah bu, bakar suami salah nggak bu? Nah, ibu bayangin, pandangin muka suamimu jadi gosong masa begitu. Salah tetap, walaupun suami main judi salah, tapi kesalahan nggak boleh ditangani dengan cara yang salah, nggak boleh. Jangan kita menyelesaikan sebuah kesalahan dengan membuat kesalahan baru. Keliru saudara. Selesaikan kesalahan dengan cara yang benar. Nah, tapi yang pengen saya garis bawahi di sini suami istri saling sayang, saling cinta. Gara-gara judi istri bakar suami, persis ya Allah bilang dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala tadi? Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Berarti setan sukses atau tidak? Sukses. Nah, ini. Yang ketujuh, apa kata Allah Ta'ala? Wal baghdha, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar kebencian. Yang kedelapan, wa yasuddakum an dzikrillah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah manusia dari mengingat Allah. Yang kesembilan, wa'anus salah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah orang dari sholat. Orang kalau ada kecanduan narkoba diajak sholat, susah nggak? Susah. Yang kesepuluh, apa kata Allah Ta'ala? Fahal antum munkarun. Berhenti dong hambaku, kata Allah. Berhenti dong hambaku. Saudara, ini yang ngomong Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana saya tegaskan tadi, Allah ghaniyun 'anna. Saudara, Allah nggak butuh kita. Andai semua alam semesta bermaksiat, tidak sedikit pun mengurangi daya Allah Ta'ala, saudara. Tapi tetap, walaupun kita yang butuh sama Allah, nahnu fuqara ila Allah, tapi kita yang sok, kita yang sok, kita yang maksiat. Allah tetap dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, Allah mengajak hambanya, berhenti dong hambaku yang judi, yang narkoba, yang minum-minuman keras, berhenti, yang maksiat berhenti. Yang ngajak hamba untuk berhenti maksiat Allah. Yang ngasih kita segala-galanya, saudara. Yang ngasih kita nyawa sehingga kita bisa hadir di tempat ini, saudara. Yang minta kita berhenti maksiat Allah. Yang membuat jantung kita berdetak dari kita hidup sampai sekarang. Allah nggak pernah minta bayaran atas jantung kita yang berdetak dari kita hidup sampai sekarang, saudara. Anda bayangkan kalau Anda harus di rumah sakit sehari pakai alat bantu jantung, saudara. Untuk bisa jantung berdetak, berapa biaya yang harus Anda keluarkan? Kalau dari kecil, dari lahir sampai sekarang harus dibayar berapa yang mesti dibayar? Allah nggak minta bayaran itu. Yang minta kita berhenti maksiat Allah. Yang membuat paru-paru kita bisa bernapas, saudara. Kalau kita dari lahir sampai sekarang bernapas, Masya Allah, tanpa Allah minta bayaran. Sehari di rumah sakit kita pakai oksigen, apalagi kalau pakai ventilator, berapa yang mesti dibayar? Bayangkan kalau dari lahir sampai sekarang dia harus bayar, berapa yang mesti dibayar, saudara? Allah nggak minta bayaran, yang Allah minta Anda berhenti maksiat. Yang minta kita berhenti maksiat Allah, yang memberikan mata kita bisa melihat, otak kita bisa berpikir, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, kita bisa hidup, dapat rezeki. Yang minta kita berhenti maksiat Allah.
Saudara, manusia kadang dikasih gaji sama bosnya 5 juta sebulan, atau UMR 4 juta, 3 juta sebulan. Apa yang bosnya suruh diurut, saudara. Apa yang bosnya larang, dia takut kerja itu. Apa? Takut dapat gaji. Ini Allah yang ngasih kita segala-galanya, saudara. Tapi manusia dengan enaknya perintah Allah ditinggalin, larangan Allah diterjang. La ilaha illallah, fahalankum muntahun, kata Allah Ta'ala. Berhenti dong hambaku, berhenti. Saudara, perhatikan baik-baik. Andai Allah larang kita dengan satu larangan, tapi Allah nggak sebutkan alasannya kenapa itu dilarang. Satu larangan, tapi Allah nggak sebutkan kenapa ini dilarang. Maka sikap kita sebagai hamba nggak berhak buat nanya. Cukup sami'na. Apalagi kalau Allah sebutin alasannya. Satu aja Allah sebutin alasan, itu menjadi penekanan bagi kita untuk taat, saudara. Ini urusan khamar judi 10 penekanan, baru 1 ayat, 1 rangkaian ayat. Belum hadis lain, belum ayat lain, saudara. Sebagaimana tadi saya uraikan, seolah-olah melalui ayat ini Allah ingin ngasih pesan kepada hamba-hambanya. Hei orang-orang yang beriman, itu yang namanya khamar, yang namanya judi, yang namanya narkoba, apapun bentuknya, haram, 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 haram. 10 kali kita tegaskan, saudara. Terus hamba masih tak mau berhenti. Kesempatan yang masih bersentuhan dengan barang-barang haram, atau kalau ada orang-orang di sekitar Anda yang masih bersentuhan, terdengarkan panggilan cinta dari Allah ini kepadanya, saudara. La'allahu yarja'. Kita berharap mudah-mudahan bisa kembali. Rangkul dengan kasih sayang. Ingatkan mau sampai kapan? Yang narkoba mau sampai kapan? Mau sampai mati overdosis? Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang mati overdosis tidak pernah nyangka dirinya bakal mati overdosis, sudah. Mau sampai kapan? Mau sampai mati dalam keadaan mabuk, su'ul khatimah. Orang meninggal daripada mudminul khamr, maka meninggal daripada su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mau sampai kapan? Ayo yang main-main judi, kalau dapat, kalau jual ginjal sudah, kalau dapat. Kalaupun dapat dimakan buat dirinya asal jawarihu, duit makan uang haram jadi nggak mau ibadah. Dikasih makan ke anak istri makan haram, istri jadi durhaka, anak jadi durhaka. Alhamdulillah tidak. Mau sampai kapan? Dan tolong, saya perhatikan, saya ingatkan orang-orang tua murid, tolong betul. Kontrol anak-anak Anda, orang-orang tua yang hadir kontrol anak-anak Anda. La ilaha illallah. HP serem Pak, di zaman HP serem luar biasa. Maksiat apa yang ada di HP sekarang? Anak-anak dididik tahunan sama orang tuanya dalam beberapa hari bisa hancur gara-gara HP. Mau apa? Pornografi di handphone sekarang. Transaksi narkoba lewat handphone. Mau apa? Zina mulainya dari handphone. Zina itu sekarang mulainya dari WhatsApp, dari Instagram, dari Facebook, dari chatting, ujung-ujungnya zina, saudara. Maka anda di sini yang punya anak, Anda bertanggung jawab terhadap Allah Ta'ala. Kontrol anak-anak Anda. Selama dia belum nikah masih jadi tanggung jawab Anda. Kontrol. Dengan siapa dia berkomunikasi? Ada aplikasi apa di HP ini? Apa yang dia lihat di handphonenya, saudara? Jangan sampai udah kejadian baru nyesal. Na'udzubillah min. Dan saya minta dengan tegas, dengan hormat kepada pemerintah Republik Indonesia. Saya mau tanya semua masyarakat Surabaya. Kira-kira kalau Bapak Prabowo Subianto dengan pemerintahannya memerangi daripada judi dan khamr, kira-kira dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Dukung. Kalau polisi nangkepin operator-operator judi online, bagus atau tidak? Bagus. Menkom Digi memblokir website-website judi online, bagus atau tidak? Bagus. Bagus, kita dukung, saudara. Cuma jangan berhenti di kelas-kelas operator. Jangan yang ditangkap cuma kelas-kelas kecil doang, saudara. Nggak akan selesai. Itu yang mesti ditangkap akar masalah, bos-bosnya yang menggadaikan triliunan, saudara. Itu akar masalahnya. Saya kasih perumpamaan, kalau kita nanganin judi online cuma sekelas operatornya saja atau yang menengah saja yang dihajar dan disikat, itu ibarat tebang pohon yang dipatahkan cuma ranting kecil, pohonnya dibiarkan, kira-kira numbuh berada. Kalau pohonnya nggak mau tumbuh, akarnya cabut. Kalau nggak bakal selesai. Harus sampai ke akar-akarnya, saudara. Kalau yang ditangkap dalam kasus judi ya cuma sekelas operator, hari ini 1000 operator ditangkap, itu besok bosnya bisa mempekerjakan 1000 operator lainnya, saudara. Jangan mudah dikerjakan itu. Sama kasus narkoba. Kalau hari ini 1000 kurir ditangkap yang rakyat kecil di bawah, saudara, bagus. Kita melakukan penangkapan kurir sekalipun harus ditanggung jawab secara hukum.
Tapi kalau cuma kelas kurir yang ditangkap, itu bosnya besok akan mempekerjakan 1000 kurir lainnya, saudara. Nggak akan selesai, sampai kapan lagi nggak akan selesai. Ada yang nanya sama saya, Habib, mungkin itu bosnya yang mengendalikan triliunan, yang tadi yang disebut 300 triliun, sekian triliun, itu mungkin belum kelacak deh. Nggak tahuan kali lokasinya di mana. Jawaban saya agak percaya. Nangkap Habib belum cepat, saudara. Saya di penjara setahun. Imam besar Rizik setahun kemarin gara-gara urusan baik-baik saja. Masya Allah, Allah. Nggak percaya, saya nggak percaya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Polisi alatnya canggih, mereka punya Pegasus. BIN alatnya canggih, BNPT, apa namanya, PPATK alatnya canggih, Menkom alatnya canggih. Masa iya yang transaksi triliunan begitu nggak bisa kelacak di mana, saudara? Ada di luar negeri sekalipun, masa iya negara nggak bisa menjalin kerjasama untuk nangkep? Ini merusak negara, ngacak-ngacak negeri kita. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara judi online? Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara judi online? Berapa banyak kriminalitas meningkat gara-gara judi online, saudara? Ini bom buat negeri kita, nggak main-main ya, kawan. Saya nyampaikan ini Pak Bu di berbagai provinsi. Ini jangan kira nggak ada risiko buat saya. Mafia judi nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan. Mafia narkoba nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan secara sistematik di berbagai provinsi, saudara. Tapi nggak ada urusan. Kami dari Front Persatuan Islam di bawah komando Imam Besar Habib Muhammad Rizik Berkusim bin Syihab, kami berkomitmen untuk perang melawan kemaksiatan, saudara. Bagi kami, kemaksiatan bagaikan bom waktu yang bisa meledakkan negeri kita kapanpun, ibadah Allah. Nah, cinta kepada negeri kami, cinta kepada Indonesia, tapi cinta nggak cukup hanya dengan ungkapan cinta NKRI, nggak cukup hanya dengan ungkapan NKRI harga mati, nggak cukup, saudara. Cinta kepada negeri harus dibuktikan dengan memberantas penyakit-penyakit yang menggerogoti negeri kita, saudara. Betul? 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 Cinta. Kalau ada orang aku cinta, tapi ngebakingin penyakit, pret. Makanya ada rusak, mau dicaci, mau dimaki, apapun yang terjadi kita akan lawan. Kita akan perang melawan narkoba, perang melawan judi, perang melawan korupsi, perang melawan minuman keras, perang melawan berbagai macam kemaksiatan. Apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Jangan pernah mundur untuk lawan kemaksiatan di negeri ini, saudara. Takbir! Siap bersatu. Siap. Dengan keras siap bersatu. Siap. Siap rapatkan barisan. Siap. Siap melanjutkan perjuangan. Siap. Siap perang terhadap kemaksiatan. Siap. Siap jaga NKRI. Siap. Semua angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Shallu ala nabi. Dan kedua, saudara, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, singkat saja kedua, saudara. Saudara, ini saat ini kita berada di bulan Rajab. Alhamdulillah, bulan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi saya senang, banyak yang merayakan Isra Mi'raj Nabi. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi di sisi lain saya sedih. Perayaan Isra Mi'raj Nabi di berbagai tempat, tapi banyak yang melupakan Palestina, saudara. Padahal Palestina itu bumi Isra Mi'raj. Perayaan Isra Mi'raj macam apa yang tutup mata bumi Palestina aja lagi dibombardir. Ini lucu. Pesta merayakan Isra Mi'raj, bumi Isra Mi'rajnya lagi dibombardir.